Oke, apa kabar kalian semua? Akhir-akhir ini saya bingung dengan pemerintah Indonesia karena korupsi yang membuat senang banget Raja Neraka. Yups, apalagi kalau bukan korupsi PT Pertamina yang hampir tembus 1.000 triliun. Kalau saya bahas kasusnya, sudah banyak banget konten kreator yang bahas kasus ini. Tapi lama-kelamaan, kecurigaan masyarakat akhirnya terjawab karena kemarin Kejaksaan Agung akhirnya berhasil mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Pertamina yang mana praktik korupsinya itu sesuai dengan apa yang dicurigai oleh masyarakat selama ini. Kali ini bukan oknum klasteri yang ketangkep korupsi. Parahnya korupsi ini dieksekusi subholding milik Pertamina. Kalau biasanya bensin dioplos pengecer, kali ini dioplos mafia di kilang. Jadi siapa? Yang masih bingung apa sih sebenarnya duduk perkara dari kasus korupsi Pertamina ini? Apakah hanya soal RON 90 yang diubah jadi RON 92 atau BBM oplosan aja? Dan jawabannya sama sekali tidak, teman-teman. Lebih kompleks lah. Akibat muncul kasus korupsi PT Pertamina akhir-akhir ini, akhirnya muncullah istilah Liga Korupsi di media sosial. Liga Korupsi ini merujuk dari kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dari 12 kasus korupsi terbesar di Indonesia, saya coba jumlah kerugian negara atau kerugian rakyat. Kenapa kerugian rakyat? Karena saya sempat dikomplain oleh penonton saya. Kembali lagi ke Liga Korupsi yang terdiri dari 12 kasus, jumlahnya mencapai 1.613,5 triliun rupiah. Wow. Sebagai gambarannya, uang 1.613,5 triliun jika dengan uang pecahan 100.000, jika disusun ke atas dapat tembus 1.774,85 km guys. Gila nggak tuh? Dan sebagai pembandingnya, tinggi puncak Everest 8,8 km. Dan masih tinggi uang tersebut guys. Dan berikutnya ketinggian pesawat komersil 10-12 km. Dan masih tinggi susunan uang tersebut guys. Orbit stasiun luar angkasa ISS 400 km. Tumpukan uang ini 1.774,85 km atau lebih dari 4 kali jarak bumi ke orbit stasiun luar angkasa ISS. Jadi jika uang 1.613,5 triliun disusun ke atas, tingginya akan mencapai hampir 1.800 km, jauh melewati atmosfer bumi guys. Tapi bukan ini yang mau saya bahas. Sekarang gini, coba gimana jika uang tersebut kita gunakan untuk membangun Indonesia? Tapi pertanyaannya, apa yang sangat urgent dan perlu dibenahi di Indonesia? Oke, saya mau membahas dua kasus yang menurut saya sangat penting untuk segera dibenahi di Indonesia. Yang pertama adalah masalah pendidikan, yang kedua adalah masalah infrastruktur yang lebih merata, guys. Gaji yang 300.000 memang sangat tidak cukup untuk anak sudah berkeluarga. Kita hitung dari 1.613,5 triliun kerugian negara jika kita alokasikan untuk gaji guru dan pembangunan sekolah. Yang pertama biaya gaji guru. Jumlah guru di Indonesia sekitar 3,3 juta orang guru. Jika gaji rata-rata per bulan 6 juta rupiah, total gaji per tahun dari 3,37 juta guru di Indonesia sekitar 242,64 triliun rupiah. Selanjutnya kita bahas biaya pembangunan sekolah. Terdapat 436.707 sekolah di Indonesia mulai dari sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK. Jika jumlah sekolah yang perlu dibangun 437.707 sekolah dan biaya pembangunan per sekolah rata-rata 2 miliar, total biaya pembangunan sekolah sekitar 873,41 triliun. Dan total biaya yang dibutuhkan untuk gaji guru dan pembangunan sekolah sekitar 1.116,5 triliun. Dan kesimpulannya dengan anggaran 1.613,5 triliun, gaji guru dan pembangunan sekolah bisa dibiayai. Dan masih ada sekitar 497,45 triliun sisa anggaran untuk keperluan pendidikan lainnya seperti buku, teknologi, pelatihan guru, dan lain-lain. Bayangin uang yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa malah digunakan untuk memperkaya segelintir orang.
Ini jika digunakan untuk sektor pendidikan, untuk mencetak generasi emas Indonesia di masa depan. Tapi gimana guys jika uang 1.613,5 triliun dari Liga Korupsi Indonesia digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia? Kenapa infrastruktur? Menurut saya infrastruktur sangat penting di Indonesia. Ambulans nyaris terbang saat melintasi jalan lintas Sumatera Batu Jombang. Sebuah jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat ini terlihat lebih mirip sungai kering daripada sebuah jalan karena jalan Infrastruktur adalah tulang punggung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk negara seperti Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, infrastruktur yang kuat dan merata sangat krusial. Tanpa infrastruktur yang kuat, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan lambat guys. Jika Indonesia ingin menjadi negara maju di tahun 2045, pembangunan infrastruktur harus dipercepat dan tidak hanya terpusat di Jawa, tapi juga di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, NTT, bahkan NTB. Sekarang kita fokus saja pada infrastruktur jalan rusak di Indonesia. Jika saya merujuk dari data Metro TV, terdapat 3.848 km. Data tersebut dari 10 provinsi dengan jalan nasional rusak tinggi guys. Selanjutnya kita akan hitung total biaya pembangunan jalan 3.848 km dengan spesifikasi jalan sebagai berikut guys. Lebar jalan di hitungan kita ini 14 meter atau 4 lajur. Ketebalan cor yang akan kita hitung sekitar 25 cm. Harga beton K300 kisaran 900.000 per kubik. Upah pekerja sekitar 500.000 per meter persegi. Biaya persiapan pekerjaan sekitar 400.000 per meter persegi. Dan total anggaran yang tersedia sekitar 1.613,5 triliun rupiah guys. Oke, yang pertama volume beton yang dibutuhkan. Luas jalan per kilometer sekitar 14.000 meter persegi dan volume beton per kilometer dengan ketebalan 25 cm berarti 3.500 meter kubik. Total volume beton untuk 3.848 km sekitar 13.468 meter kubik. Dari angka-angka tadi ketemu biaya beton 12,12 triliun dengan biaya cor beton K300 sekitar 900.000 per meter kubik. Dengan catatan terdapat perbedaan di masing-masing daerah di Indonesia guys. Jadi ini nilai rata-ratanya. Yang kedua biaya upah pekerja. Total luas jalan dengan lebar 14 meter sekitar 53.872.000 meter persegi. Dan total biaya upah pekerja sekitar 26,94 triliun. Dengan catatan terdapat perbedaan di masing-masing daerah di Indonesia guys. Dan yang terakhir biaya persiapan pekerjaan. Total biaya persiapan sekitar 21,55 triliun dengan biaya 400.000 per meter persegi. Dan dengan catatan terdapat perbedaan di masing-masing daerah di Indonesia. Dan total biaya pembangunan jalan dengan lebar 14 meter, panjang jalan 3.848 km dan ketebalan cor 25 cm adalah 60,61 triliun rupiah guys. Dan apakah uang 1.613,5 triliun rupiah cukup? Iya sangat cukup, total biayanya hanya 60,61 triliun. Sedangkan uang yang tersedia sekitar 1.613,5 triliun rupiah. Sisa anggarannya setelah proyek ini sekitar 1.552,89 triliun rupiah guys. Jadi dengan anggaran 1.613,5 triliun rupiah, Indonesia bisa membangun jalan 3.848 km berulang kali. Atau membangun infrastruktur lain seperti sekolah, rumah sakit, dan jembatan guys. Dan sekarang pertanyaan saya, apakah hitungan saya tadi akurat? Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi keakuratan hitungan saya. Seperti harga di masing-masing provinsi di Indonesia yang masih beragam. Tingkat kesulitan di masing-masing daerah di Indonesia juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi harga guys. Tapi guys, dari hitungan saya ini kita mempunyai gambaran jika uang dari Liga Korupsi dapat sangat bermanfaat untuk pendidikan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dari gambaran pemaparan saya ini, sekarang kita tahu kan betapa kejamnya koruptor-koruptor ini. Dan pertanyaan saya, apakah mereka layak untuk dihukum mati? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Tapi guys, apakah koruptor-koruptor ini orang susah atau orang nggak punya? Dan jawabannya enggak juga.
Sebagai sampel nih, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018 sampai 2023. Gaji Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga mengacu pada pedoman internal PT Pertamina. Berdasarkan regulasi yang berlaku, gaji direktur lainnya ditetapkan sebesar 85% dari Direktur Utama, guys. Ini gede banget. Dan selain gaji pokok, para direksi juga memperoleh berbagai tunjangan. Tunjangan hari raya atau THR maksimal 1 kali honorarium per bulan per tahun, guys. Tunjangan perumahan sebesar 85% dari tunjangan perumahan direktur utama. Asuransi purna jabatan, premi ditanggung perusahaan maksimal 25% dari gaji per tahun. Dan fasilitas lainnya, kendaraan dinas, asuransi kesehatan, serta bantuan hukum jika diperlukan dalam kapasitas jabatan, guys. Selain itu, direksi juga berhak menerima insentif kinerja sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian laba dan target perusahaan, guys. Dan estimasi gajinya mencapai 21,8 miliar per tahun. Jika angka tersebut dibagi 12 bulan, maka estimasi gaji Direktur Utama Pertamina Patraniaga per bulan mencapai 1,8 miliar rupiah, guys. Gila, gede banget. Bayangkan jika kalian makan sehari 3 kali dengan biaya rata-rata 50.000 per sekali makan. Dalam 30 hari dengan uang gaji Direktur Utama Pertamina, kalian dapat membiayai makan 403 orang, guys. Bayangkan betapa serakahnya mereka. Oke, bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian.